Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Valentinus Kopomasan, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Saya mau mempresentasikan artikel saya dengan judul Analisis Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Katolik Kota Kupang dalam karya pastoral di Keuskupan Agung Kupang. Negara memiliki sistem pemerintahan sesuai dengan dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar dan Pancasila. DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih mewakili rakyat, menyuarakan aspirasi masyarakat, menyuarakan harapan-harapan masyarakat. Dewasa ini berdasarkan diskusi dengan masyarakat dan juga tokoh umat mau menyimpulkan bahwa dari 9 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini menjadi wakil rakyat di Kota Kupang belum secara maksimal menjalankan amanah, menjalankan tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dari latar belakang yang ada 3 rumusan masalah yang coba saya munculkan, yakni yang pertama tentang gambaran peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua tentang hambatan, dan yang ketiga upaya yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Secara etimologis, Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari kata parlemen, yang berarti berbicara, menyuarakan hati nurani rakyat, mengartikulasikan kepentingan rakyat. DPR memiliki 3 tugas, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karya pastoral merupakan karya kegembalaan demi menyebarluaskan serta mewartakan karya penebusan, membawa keselamatan kepada setiap orang, serta mengemban tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan semua orang demi kesejahteraan bersama. Dari telaah pustaka yang saya paparkan, ada faktor-faktor sebagai faktor penghambat maupun faktor pendukung yang ditemukan dalam wawancara maupun dalam pengamatan, dalam diskusi saya dengan masyarakat maupun tokoh umat. Kami menemukan bahwa faktor penghambat yang pertama terkait dengan kesibukan yang dimiliki oleh anggota dewan, yang kedua berkaitan dengan pekerjaan, yang ketiga berkaitan dengan jabatan yang diemban saat ini. Faktor pendukung yakni waktu yang bisa terbagi, yang kedua terkait dengan keterlibatan yang diwakili, tidak hadir secara langsung. Yang ketiga, mengemban kesejahteraan bersama. Hal ini perlu ada upaya yang dilakukan untuk membuka atau memberikan penguatan kepada anggota dewan yang notabene hari ini mewakili gereja Katolik atau mewakili umat Katolik duduk sebagai anggota dewan
perlu adanya penguatan dan rekoleksi dari pimpinan gereja maupun pimpinan keuskupan, sehingga anggota dewan perlu selaras dan sependapat demi tercapainya bonum comuni bagi semua orang yang menjadi fokus pelayanan mereka. Kita masuk pada metode penelitian yang saya lakukan. Metode penelitian yang saya lakukan adalah metode penelitian deskriptif. Sumber data yang saya ambil dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat 9 orang dan juga umat Katolik serta masyarakat Kota Kupang pada umumnya. Alat dan teknik pengumpulan data yang saya lakukan yakni pengamatan langsung, kemudian wawancara, kemudian dokumentasi. Teknik yang saya lakukan adalah teknik pengumpulan data, yang kedua teknik analisa data, sehingga muncullah hasil yang saya olah, yakni yang pertama tentang peran anggota DPR Katolik dalam karya pastoral. Kita menemukan bahwa dari 9 anggota Dewan Perwakilan Rakyat belum secara maksimal memahami tentang tugas, memahami secara penuh tentang karya kegembalaan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Ada sebagian yang memahami sehingga mereka menjalankan, tetapi ada sebagian lagi kurang memahami. Faktor-faktor penghambat yakni kesibukan dan beban tugas yang terlalu banyak. Upaya yang dilakukan dari hasil penelitian saya bahwa perlu ada penguatan dan rekoleksi sehingga para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Katolik selalu memegang teguh amanah Kristus, sehingga 3 tugas yang mereka miliki mereka dapat mengimplementasikan secara baik sebagai wakil rakyat demi tercapainya bonum comuni. Sehingga di akhir daripada semua ini, kesimpulannya yang saya ambil adalah berdasarkan hasil penelitian tentang analisa peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Katolik Kota Kupang dalam karya pastoral di Keuskupan Agung Kupang, maka upaya yang mesti ditempuh adalah dengan meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memberikan penguatan, rekoleksi, motivasi, bahkan masukan-masukan sehingga mereka dapat menjalankan segala tugas yang mereka miliki demi menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat pada umumnya maupun gereja pada khususnya, sehingga mereka tidak asik sibuk dengan urusan sebagai anggota dewan, tetapi juga perlu terlibat di tengah umat, di tengah gereja dalam kegiatan-kegiatan kategorial apapun, sehingga kedua-duanya berjalan seimbang dan tidak monoton menjalankan satu tugas yang hari ini Tuhan titipkan dalam setiap orang, dalam setiap pribadi, dalam setiap tugas yang pada akhirnya mencapai suatu tujuan dalam karya pastoral adalah bonum comune. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.